Dan saat ini kita menuju ke arah drafting phase. Di game yang pertama. Game yang sangat menentukan sekali di Royal Derby. Dan menyaksikan ke arah sosok dari Fanny tertutup untuk seorang Kairi bersama dengan Loi. Ya bahkan mereka di first ya, ada chance sebenarnya untuk first pick diambil Fanny-nya. Yep. Cuma dia nggak mau ngambil resiko. Kayaknya Susujin kalau bicara tentang assassin lebih ke Haya, Suyo. Joy ya. Oke. Tapi Joshin dan juga Lukas. Ya, ini bakal mengadu antara Kalea dan dua marksman yang bakal lepas salah satunya antara Granger atau Harit. Oke. Karena belum ada yang tanda-tanda bakal ditutup juga ke sana. Kalea sih terutama. Mau di Iya. first pick kah? Karena memang kalau kita melihat ya Kalea di RRQ sendiri lebih sering untuk dimainkan sebagai EXP lane. Ya. Udah gitu juga sama-sama yang ini udah dibahas dari awal. Adu pick off-nya. Ya, dan Valentina ya. Ya. Ini sangat-sangat power sekali kemarin untuk Suns. Di band juga. Respect, the real respect band. Betul. Terlalu buas ya kemarin Suns-nya. Agresif dari awal. Valentina Chow. Ih, soalnya kayak Valentina tuh match rasa assassin ya, kayak bisa Iya. dash. Terus juga dia cepat di early game. Harus berani pop kan. Ya. Wow. Wow. Band di atas ternyata Franco. Band sejauh itu, Ini mau ngambil Joy. mereka mau Joy, Mereka bisa jadi trade Joy. Harit Granger. Kan Ya. Joy-nya bisa diambil justru sama Susujin. Sip. Oke. Pilihan diberikan mau Harit. Harit Savero oke banget. Harit Savero. Harit Joy, Harit Joy yes. Meskipun 2 magic damage kita sudah melihat contoh bahwa magic damage di early game sangat perik sekali. ya bahkan 4 magic damage It's juga okay. karena kita udah ngeliat sih. Gak kenapa-napa Oh, ya. Kalea. Kalea ternyata. Oke, follow up-nya di belakang sudah ada Harit satu. Meskipun bukan Beatrix ya. Ya. Yang bisa jadi hero enak sebenarnya untuk bisa menampung juga. Sekarang Suyo diserahkan mau Suyo atau mau Joy nih pilihan sekarang. Suyo, Joy, ambil mid-nya dulu Farsa. Farsha juga Ini ada. Farsa bakal bisa jadi powerful untuk keduanya loh. Mungkin ya Marksman dulu ya, Granger. Oke, Granger Farsa. Ya, Granger Farsha. Enak banget dibuka Fidra Strike, Ya. areanya gede. Atau Granger Joy. Banyak. Dikasih nih bola panasnya dikasih sekarang. Ya ini karena balik lagi ini dua tim yang punya eksplorasi full hero juga luas. Benar. Iya. Jadi tinggal gimana cocok tidaknya dengan Granger serta dengan Hayabusa itu dia. Granger Haya ya. Hayabusa untuk Sojin. Ini juga salah satu tindakan preventif untuk meredam sedikit gameplay yang mungkin akan dilakukan oleh sosok seorang Kairi dengan Joy-nya. Ya. Ketika nanti untuk ada head to head, untuk ketika ada di laning jauh mereka bisa mainkan, tapi ternyata mereka akan gunakan sosok Hilda Yes, untuk wah. ganggu ke dalam jungle. Yang chance ini akan digunakan oleh sosok Lutfi. Kalau gue lihat. Nah, tapi bisa di flex kan masih. Bisa. Bisa flex dan aku lebih sering lihat Keyboy pakai Hilda loh. Iya ya. Dan gangguannya dia juga dari early game itu sakit banget. Kalau belakangnya Sun dikasih hero-hero yang bisa follow up. Oke. Di High Loss Band dulu. Hero-hero tambahan buat badan di EXP ya. Yep. Hero-hero dari Dairan ini Volvius sebenarnya juga masih available. Suyo, opsi untuk Kairi yang dipersempit walaupun Kairi banyak banget juga pool Banyak, hero-nya. banyak, benar. Masih ada Hanzo, masih ada Nolan. Kalau misalkan emang mau bermain ke arah assassin ya. Yap. Link juga masih oke. Ya. Kalau untuk mau one by one situation, Link juga masih oke. Apalagi dia punya Hilda. Dia nggak harus worry untuk diganggu karena jungle-nya. Yap, tolongin Yap itu. Ya, tolong. Yep, tolongin Yep. Adit tolong Adit. Ubur-ubur ikan lele. Seblak nilai. Lah katanya kemarin udah jadi cimol. Ultra Udah seblak. jadi cimol kemarin lagi viral cimol Oh soalnya. cimol. Cimol seblak. Tapi kayak yang pedas lebih menggoda ya. Bener, tapi Volvius itu dia ya yang langsung di ban juga. Yap, Mungkin disisakan Badang. Badang ya. Iya. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya, masih ada juga Gatot Kaca. Iya. Oke, last band mau ke hero-nya Kairi. Kairi kan Joy. Joy, Hanzo, Nolan, Banyak banget ya. banyak sih. Kalau aku sih Joy masih. Joy. Buat Joy juga sih, ngeri banget Joy-nya. Iya. Oke. Apalagi kalau early game udah dikasih makanan. Wah, Waduh, seger ya. seger banget. Joy-nya dia kan aktif juga tuh masuk-masuk ke dalam. Dan Joy-nya sering nyari-nyari janggalnya musuh kayak kalau lagi turtle dia nggak mau kontes di awal. Lengah dikit jungle hilang. Ya lengah dikit lah ini punya saya di mana ya? Tapi Link Wah, dia lebih worry sama Link. Iya, Maling sampai ya. ke link ya. Oke. Tapi ya midnya juga belum kelihatan di kombonya. Hilda Dari ya. Onyx ya. Iya. Oke. Dari Onyxnya kalau mau main safe
Ya midnya masih ada Vexana, Ya ada Farsa. ya Novaria bahkan masih bisa juga. Sempet bahaya banget ya, tapi bahaya kalau kena si Hayabusa. Kondisinya tapi di sini mereka udah punya 2 frontliner sih. Dan kalau ngomongin Karsas yang megang Novaria tersebut, hampir jarang kelihatan di arah map. Atau Tapi main selalu ngebuka vision. atau main badan juga masih oke sih sebenarnya kalau mau Badan kayak lagi. Fredrin, jungle. Oke, Pasha tapi dulu. Pasha tapi dahulu kayaknya mereka pengen surprise pick. Ya disimpan yang terakhir Apa berarti. nih jungle apalagi Om kalau mengenai patch? Mengenai Jungle patch yang siapa? paling luas nih Leomord. Leomord sih tetap sih kalau buat aku ya. Wah, Karena kan physical defense-nya, magic defense-nya nambah kan kalau naik motor ya. Motor, naik kuda. Cuma enaknya Leomord itu kalau bisa aku bilang itu pakai kombinasi dengan rover support. Ya kayak Florin, Angela, Angela, ya. Florin, Ya. enak banget. Dengan spamming yang dimiliki dari sosok Tapi itu Leomord. kayaknya lumayan jauh ya. Iya, Lumayan jauh ya. lumayan jauh banget dan itu nggak tahu dia 15 apa tidak di sini. Yap. Dan ada Q untuk mid dan juga EXP-nya. Oh, Esmeralda Selena. Esmeralda is back. Ini Fredrin kan? Esmeralda. Ketika dia tahu ada Harit dan untuk menuju ke arah kemungkinan karena dan segala macam ini tidak mungkin ada yang bisa mengcounter Esmeralda dengan cepat dan Lancelot Itu dia, surprise dari pick-nya ya. seorang Kairi yang dimana akan berdansa bermain dengan manis dan ingat Lancelot juga bisa menumbangkan Esmeralda Ya. Oke. dengan Archer. cepat di early game. Ya, Esmeralda lumayan susah juga sih sebenarnya untuk berhadapan dengan Harit yang damage-nya udah beres banget Om. Yap. Dan Harit ya. SP sebenarnya oke lah kalau kita bilang sejarah badan bisa ambilin shieldnya juga buat Harit. Tapi dia harus jadi item defense. Kalau masih punya 1-2 item defense kayaknya nggak bakal cukup kalau berhadapan dengan Harit yang hampir penuh Atau itemnya. justru item attack yang dibutuhkan. Resikonya ngeri ya. tinggi banget tapi tipis nanti. Oke. Tapi ini dia untuk surprise pick-nya juga Selena yang muncul. Bayangkan bagaimana vision akan luas banget untuk RRQ dengan ada di Chip dan Selena. Mari kita saksikan Royal Derby di leg kedua. MPL Arena mana tepuk tangannya. Let's go to the lane of time. Let's go! Dan tentunya sudah terlihat ya Sakura dari Kalea yang cukup bermain agresif juga. Dan ini dia yang sempat kita nantikan Om. Adanya pick off dengan follow up burst yang cukup. Ya, ini sangat cukup sekali di belakangnya. Yap. Apalagi Kalea mungkin Tsunami Slam. Nah, bisa disambut dengan Final Extract nanti dari Sun juga. Early game bakal sangat-sangat menyakitkan pasti. Tapi lumayan predicted, kita melihat di mana Kiboy akan menggunakan karakter Kalea. Tapi nampaknya Sans bakal coba di pick off. Satu persatu damage setelah dikeluarkan. Tapi untungnya Rich masih terlalu jauh. Dengan kondisi kali ini, dengan lele yang diberikan oleh seorang dari Rich, harusnya ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx. Karena early game power, kalau selama lelenya gak kena, mereka gak bakal bisa ngapa-ngapain. Tapi lihat sekarang Tenan Solitaire, mundur ke arah belakang, masuk terlalu dalam. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka membalikkan kembali keadaan Kiboy. Jangan sampai tertrigger dengan Soul Eater dan juga Garrote dari seorang Rins. Yap, dan kita melihat tadi dari set emblem talentnya juga ya. Yang dipakai adalah emblem support ternyata untuk Dairon, berarti mengincar ya. Ini adanya cooldown reduction dan juga extra movement speed. Badan juga ya, dia ingin jadi badan depan sana. Biar bisa joget terus ya. Ya, tapi nggak bakal terlalu tebel-tebel banget ya. Tapi lumayan, karena ada regen shieldnya juga kan, yang bisa di-maintain dari emblem support tersebut. Yes. Dan di sini juga terlihat ya bagaimana Rin agresif banget juga untuk lagi heal terus-terusan. Tapi ya setidaknya Kalea kan punya heal up power ya. Yang ngebantu juga nih sedikit. Agar tidak terlalu buang-buang waktu juga untuk recall dulu. Tapi ya menunggu lagi untuk turtle pertama yang akan segera muncul. Seperti apa yang mau sampaikan? Turtle pertama itu meter banget buat RRQ. Yap, mereka aku ngeliatnya tiap kali nabrak dapet turtle yang pertama ya. Snowballnya cepet banget dari sana. Selalu bisa dapetin lagi objektif-objektif yang berikutnya juga. Dan Dairon lihat cukup mengganggu di bagian mid. Membiarkan Ronggrak dan Sutsujin di level 5 nih. Tapi ini akan ada sedikit pertukaran loh, di mana keuntungan akan didapatkan oleh sosok Idok yang akan berada di level 4. Dairon membuka badan depan sana dari Kiboy belum memiliki Karsun dan Slam. Mampukah bertahan membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka sudah terlihat posisinya South jadi target utama. Dua tim yang berbeda ada Bangare. Berhasil melakukan takeover terhadap Turtle yang memiliki para pasukan dari tim RRQ. Dengan Final Resek, Kiboy ter-take down. Satu bomb first blood. Akankah Daerah mendapatkan satu bomb kill lebih. Memilih mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya itu tidak
Duga-duga lempar pasukan dari tim Onyx ketika Rins berhasil mengamankan satu buah turtle. Tapi Idok, gocekan maut dengan sangat tenang. Melewati satu tembok yang berhasil membuat dirinya selamat. Tapi ingat, itu adalah satu informasi yang sangat mahal. Ya, dan ternyata meta Shadow Retri ini juga hadir untuk RRQ, Om. Masih ya? Masih loh. Terbawa dari match yang pertama ya, masih ada juga bukan jungler yang dapetin buat turtle-nya. Tapi Idok ke arah top lane, malah coba dipasang langsung ada shortcut mendapatkan poin kill atas Lutfi, menandakan Dairon akan lebih bebas untuk bisa dapetin vision di arah top lane. Tidak ada ganking dan talent prediction. Onyx berhasil mendapatkan 3 suara dari Mirko, Aul, dan juga Shevin. Sedangkan RRQ berhasil mendapatkan juga 3 suara dari Ranger Mas, Omawa, dan juga Arashi. Ya, dan mostly yang predik Onyx ini juga 2-1 ya, berarti not that easy gitu ya. Dan dari RRQ juga dengan top performance-nya dia. Dan terlihat bagaimana keuntungan di early game yang sudah mereka dapatkan. 1.500 gold lead. Ini apakah Tsunami Slam akan coba dipasang di depan sana? Kairi berhasil mendapatkan satu poin kill terhadap seorang Idok. Poin kill sangat mahal, bisa ditukar dengan sangat mahal. Meanwhile, langsung ada satu buah shadow kill yang terbagi menjadi 2. Keyboy menukar belakang dan satu buah poin kill gagal didapatkan oleh Dairon. Masih bisa selamat, tidak ada Tsunami Slam. Tapi Rin on point, Lele dan Karote. Bersama dengan Solitaire memakan jiwa dari seorang Keyboy yang akhirnya Onyx kembali lagi mendapatkan kerugian. Iya, dan hadirnya Toy juga ini memukul mundur pemain-pemain dari Onyx untuk bisa melanjutkan apa yang baru saja terjadi. Oke, 4-1 sekarang keadaan kembali netral, tapi Rin dan 100% kill participation ini menunjukkan begitu agresifnya dan begitu on point-nya Raw dia. Luffy benar-benar dipegangin sama Dairon. Dia nggak peduli karena Luffy mau balas sekalipun itu nggak bakal berguna. Ini akan lebih membuat Dairon perkasa. Dengan turtle kedua, ingat Kairi, dia punya sosok Lancelot. Dia harus gagalin perfect turtle untuk RRQ. Kalau nggak snowball dari Toy ini nggak bisa dibendung. Ya, dan ini sudah mulai kelihatan kan bagaimana cepatnya juga tadi turtle yang langsung diambil oleh RRQ itu sendiri. Dan masih dengan pressure juga di mana Savero. Memang belum ada point dead sama sekali. Tapi lumayan terdesak ya, karena dia hanya bisa blok turret, sedangkan kita sudah melihat bagaimana Toy ini bisa bergerak dan membantu rekan-rekan dari RRQ yang lain. Iya, thanks to sharing EXP juga ya sebenarnya. Tapi ya the only one yang memang sama-sama menggunakan Purifier, ada Savero dan Dairon. Tapi ya Savero bakal lumayan sulit sih untuk bisa ditarget sama Rins. Yep, dan lihat tuh Skyper sebentar lagi akan selesai. Oke, shortcut dengan suara Kairi! Instant pick up, ternyata lihat ambus yang sangat berbahaya. Yang bisa kita bicarakan selalu menjadi push PH yang tidak diduga-duga oleh seorang Kairi. Karena memang dalam kalkulasi tidak mendapatkan turret yang pertama di arah top lane itu harusnya memang tidak terjadi, Om. Karena vision masih jelas. Tapi ternyata di balik semua itu Idok memberikan gerakan ekstrim yang menimbulkan impact yang sangat mahal. Meanwhile Idok standby out position, melakukan cover sedikit tanpa di arah bottom lane. Satu buah Solitaire berhasil mendapatkan point kill, ditutup dengan adanya seorang Esmeralda. Oke, agak cukup nahan nih dari Purify-nya. Tapi ternyata miskalkulasi nih dari Savero. Tapi akhirnya dirinya pun harus tumbang untuk pertama kalinya. Dia nahan banget Purify-nya. Ya, dan jangan lupa ya, ini untuk item dari Dairon sendiri mengincar cooldown juga, Enchanted Talisman. Ya. Untuk first item yang diselesaikan setelah Steel Like Plate yang dibeli untuk di awal-awal. Dan Toy, ruang yang sangat-sangat terbuka bagi pemain RRQ. Kalau kita melihat memang split push sudah mulai diberikan kepada Sun Sujin. Mereka akan bermain 4-1 juga yang seperti biasa kita lihat yang lain jauh bakal jalan dengan Hayabusa. Dan Toy sudah mulai akan join untuk tim fight. Oke, dan kalau kita lihat di sini, bentar lagi dari sosok Rins kemungkinan bicara Glowing One. Ini akan lebih sedikit sekali. Dan ini Lutfi-nya juga lihat keserap terus loh. Wah, enak Shield yang banget. dia miliki. Enak banget Lutfi-nya. Dan yang mau cover siapapun, apalagi Sans dengan fixed position, Rins bisa mentargetkan itu semua. Oke, dan Turtle, upaya akankah bisa dilakukan oleh Onyx untuk menggagalkan perfect turtle bagi RRQ? Karena mereka udah mulai berbondong-bondong bersama-sama di area turtle-nya. Nah, Idok. Tapi nampaknya Idok kembali lagi, surprise! Happy birthday Sans! Hilang tanpa ada pengawalan sama sekali, dan bahkan mereka mendapatkan point kill dari seorang Lutfi. Tidak bisa dibendung, membuat permasukan dan Simoni mereka kehilangan 3 pemain depan. Tsunami Slam, tak berarti. Tapi di sini shutdown yang sangat penting dari seorang Savero menantang permasukan dari tim Onyx. Setidaknya mendapatkan 1 buah point kill. Dan shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Savero. Yes, dan ini chip kemana awareness dari Onyx? Ya, di Mereka bus yang kumpul semua loh. bus yang sama. Iya. Mereka lupakan bus tersebut. Dan itu cukup fatal untuk kedua kalinya. Pertama masih oke, untuk kedua kali itu udah nggak baik. Itu udah fatal.
Oh, yep. Tapi surprise, Kyrie kembali yang menjadi pilihan utama. Masih dengan Panzer di depan sana, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Kyrie lebih memilih untuk mendapatkan satu retribution yang gagal mungkin didapatkan. Masih bisa dipegang oleh para pasukan dari tim RRQ. Tidak adanya retribution, informasi yang sangat mahal. Karena ini udah item pertama dari Idok juga langsung fleeting time. Jadi interval waktu yang cepat banget. Shortcut langsung siap lagi. Ya, itu rupanya lagi-lagi kalau memang mau di-initiate oleh RRQ, mereka sangat bisa. Oke, Keyboy. Lihat, dia udah mengudara. Belum ada tsunami slam di depan sana. Flicker for defensif. Menandakan perpasukan dari tim Onyx. Mereka tidak bisa melakukan following up lebih lama lagi. Dan Sky Mister aktif untuk Toy. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus menuju ke arah belakang. Kyrie one battle situation dengan Idok. Lihat, Retribution dipaksakan. Dan shortcut terbuka. Kyrie memilih untuk mundur sebuah jawaban yang sangat wise, Ul. Yes. Dan wow, Onyx ini benar-benar dikagetkan dengan banyaknya efek kejut dari RRQ. Yep. Arrow, shortcut, flywalk, Esmeralda yang tiba-tiba bisa nempelin siapapun. Yep. Dan Turtle yang diubah jadi Lord ya. Iya. Dan sekarang Lordnya pun jatuh ke tangan RRQ. Oke. Tapi no perfect. Tapi lihat di arah bottom lane, Savero benar-benar cuma bisa ngeluarin Zaman Force untuk bertahan diri. Sebenarnya bertahan dirinya tidak bisa terlalu lama juga kalau ada Esmeralda. Wah. Dan Abyssal Arrow ini dilempar terus-terusan. Dan chance untuk hitnya pun banyak ya. Karena dari Onyx mereka butuh setup, mereka harus settle dulu dalam rumput. Dan rumputnya selalu bisa dicek semua sekarang. Oke. Dan keadaan under kayak gini Onyx ya susah banget. Apalagi Savero untuk bisa ngelawan dari Esmeralda itu sendiri ya. Semuanya diserap, semuanya berhasil untuk diacak-acak. Bahkan Darren ini nge-zoning out sampai belakang. Lutfi pun sulit. Dia sekalinya nongol udah ketempelan, keseripet Tapi selendang. yang lebih berat sebenarnya Kyrie sih. Mungkin dia menggunakan cara sosok Star Lancelot untuk mencoba keep up di arah early game powernya. Ya. Yap, atau Ya kan? Steel Turtle. Turtle, objektif. Ini gimana caranya early power dari Onyx ini tidak terlalu flop dengan menunggu ke arah scaling powernya seorang Harit. Tapi ternyata ketika Kyrie juga kesulitan di sini di early game, dia keberatan hingga dia nggak punya apa-apa kondisinya. War X dan Hunter Strike ini nggak akan cukup sama sekali, Ul. Ya apalagi udah ada ini ya, si Halbert juga untuk Wah. toynya. Tuh, Toy si Halbert, Victor. Sky Pierce juga punya. 3 lane push bahkan sedang di-initiate oleh RRQ. Untuk bisa defense, ini mereka nggak bisa hanya menunggu loh. Karena akan selalu dilempar dengan trap juga. Ya Oke. apalagi lagi unggul kan untuk Karanti. 3 wave menuju ke arah Waduh, Pastoret salah. lagi dapat pasukan dari tim Onyx. Lele sedikit demi sedikit menuju ke arah Savero. Purify trigger yang benar-benar ini dipertanyakan oleh Savero sendiri. Apakah mampu dia pencet ataukah ini terlambat atau terlalu cepat? Akhirnya masih cukup aman ya, karena masih di dalam juga area defensif dari Onyx-nya. Lord memang tadi berhasil untuk di-clear, tapi kali ini Onyx hanya tersisa 3 base turret mereka, sedangkan RRQ turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali. Walaupun sekarat ya, turret mid om. Tapi susah banget sih untuk Onyx mau keluar sekarang. Semua kondisinya ya, ketika mereka lagi keluar, dicek itu ada Abyssal Trap di sana. Ya Selena unggul tuh gini nih. Yap. Kalau unggul ya pastinya tekanan sangat-sangat besar sekali ya. Mereka harus bisa menghindari Abyssal Arrow, mereka harus bisa menghindari nanti Dead Sonata. Semua rumput gak bakal ada yang tenang sama sekali karena pasti dicek. Iya, dan ngeceknya nggak pakai badan. Nah ini gunanya Dairon. Dan mereka benar-benar wise decision menuju ke arah Glowing One di early untuk seorang Varsha. Karena untuk menyelesaikan Dairon dulu deh. Satu-satunya kondisi yang bisa membuat dari ini 8.000 gold difference ini balik Ul, adalah ambil makan Daironnya. Membuat Dairon itu terlalu offside posisinya. Yap. Tapi jangan lupakan Idok nih siap nge-backup itu loh yang lagi dipikirin juga tentunya dari Onyx. Siapa yang mau dikirim buat split push? Susah. Gak ada. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx. Mereka udah melakukan sedikit pembukaan vision untuk Lutfi. Karena menuju ke arah load yang selanjutnya udah harus mereka pegang. Tidak ada lagi pasif untuk perpasukan dari tim Onyx. Sudah pecah. Tapi dengan terlihatnya Lutfi dari tadi yang ngebuka badan, ini menandakan para pasukan dari tim Onyx lainnya belum terlihat sama sekali. Belum ada main carry yang terlihat. Tapi para pasukan dari tim Onyx akan dipukul mundur oleh Dairon. Sedikit demi sedikit. Mencoba terlalu sedikit nahan badan. Dan ingat Toy punya Sky Piercer, jangan terlalu offside untuk Lutfi, Aul. Iya, ini Lutfi udah babak belur soalnya. Tapi Lord bakal coba untuk ditahan dulu, kan dipaksa oleh Onyx. Wow, Lutfi. Oke, itu dia pertanyaan yang jelas tepakan Keyboy. Double kill di tangan para pasukan dari tim RRQ Onyx. Mereka harus melepaskan, terlalu terbuka vision, terlalu lama membayang time.
harus direlakan Lord kali ini. Iya, ini bonyok banget sih Lutfinya dan Lord yang sudah ter-enhance jatuh ke tangan dari RRQ. Ini akan diupayakan kembali pastinya untuk mendobrak paksa lini defensif dari Onyx yang sudah langsung spawn. Lordnya di arah atas. Tapi setidaknya kalau dari Onyx juga mereka masih punya Varsa untuk membantu high ground defense mereka, Om. Iya, tapi ini udah tertinggal jauh sih. Banget. Varsha pun mungkin ya dari damage hanya bisa memberikan separuh ke badan dari pemain-pemain RRQ juga. Kita bisa tahu bagaimana Lutfi tadi yang berusaha untuk open vision, ngebayangin tembok teman-teman yang lain juga. Ini sudah harus terluka dengan sedemikian parah, dicicil dari Esmeralda. Wow, langsung ada Council Gaming mencari di mana Xavero berada. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka sadar akan hal tersebut. Dan dari tim RRQ juga tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau dapetin 3 base turret. Karena melihat adanya 4 pemain di arah mid lane, RRQ belum memanggil Susujin untuk team fight full power. Yap. Tapi masih coba untuk di defense perlahan dulu ya oleh Onyx dan Oh, Xavero! Kali ini Purify langsung di-trigger. Membuat para pasukan dari tim Onyx mendengar ada banget Shadow Kill! What a team fight trigger from Susujin! Kehilangan 3 pemain, best terbuka sangat bebas. Kairi tidak ada yang bisa dilakukan selain berdansa di depan sana, tapi Tsunami Slay! The double kill from Toy! Wipe out! Ini penjara! Di game yang pertama, one-sided domination from Rex Raycom Chaos! RRQ mendominasi. Onyx tidak dibuat bisa berkutik sama sekali. Selena dalam keadaan ofensif, dalam keadaan yang unggul leluasa sama sekali. Dan Dairon dengan Esmeraldanya menzoning out siapapun, nempelin siapapun. Yap. Dairon Esmeralda, Rins juga dengan Selena dia ya. Ternyata bermain dengan sama bagusnya. Open bush, checking dan bahkan bisa dapetin poin.